Kepadamu ya Tuhan kami datang dan kami bersyukur. Bersyukur untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami menjadi umat-Mu yang dipanggil untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar pada waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan Engkau memberkati kami. Setiap kami di dalam keadaan dan pergumulan masing-masing, Tuhan Engkau menjumpai kami dan Engkau berkenan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, satu bagian firman Tuhan kita akan baca bersama. Kita meneruskan pembahasan kita dari surat 1 Petrus. Dan hari ini saudara kita membahas dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita sudah membahas bahwa mulai dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 12, Petrus memberikan instruksi secara lebih praktis bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan dia kemudian memberikan contoh beberapa kelompok orang. Saudara, dia mengingatkan mereka bahwa sebagai pendatang dan perantau, strangers and pilgrims, mereka harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Petrus sangat concern bagaimana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena dia ingin masyarakat melihat perbuatan orang Kristen yang baik dan memuliakan Allah pada waktunya. Saudara, maka Petrus kemudian membahas bagaimana hidup sebagai warga negara, berrelasi dengan pemerintah, bagaimana hidup sebagai hamba atau budak, kemudian bagaimana hidup sebagai suami istri, dan yang keempat saudara adalah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana hidup sebagai orang Kristen secara umum sebagai sebuah persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, kalau kita perhatikan bagian ini sebetulnya sangat sederhana sekali. Petrus mulai dengan ayat 8, dia menjelaskan bagaimana orang Kristen berelasi dengan sesama orang Kristen. Kalimatnya sangat padat, dia berkata begini, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah saudara, ini kalimat yang sangat singkat tetapi sangat padat sekali. Kita perhatikan saudara satu persatu istilah yang dipakai oleh dia. Yang pertama saudara, dia berkata di dalam hidup sebagai saudara, sebagai persekutuan, hendaklah kamu seia sekata. Nah saudara, bahasa Indonesia sangat unik. Seia sekata, yang artinya adalah kita sama-sama setuju di dalam segala hal. Saudara, tetapi bagaimana mungkin kita bisa seperti itu? Saudara, terjemahan yang lebih literal adalah memiliki pikiran yang serupa, to be of like mind. Nah saudara, dia lebih mungkin. Atau mungkin istilah yang serupa dari Rasul Paulus adalah sehati sepikir. Nah saudara, kita seringkali berkata kita harus sehati sepikir. Ketika kita melayani, kita menekankan kesehatian. Atau saudara, waktu kita bicara gereja, kita bicara kesatuan. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita bisa seperti itu? Saudara, kalau saya pakai contoh ekstrim, ketika Perang Dunia Kedua, sebagian orang Kristen di Jerman mendukung Hitler yang membunuh jutaan orang Yahudi. Kalau saudara adalah orang Kristen di situ, bagaimana mungkin kemudian bicara kesehatian, kesatuan, seia sekata dengan mereka? Bagaimana mungkin?
Saudara bisa lakukan itu. Saudara, kalau yang satu maunya adalah apa yang menguntungkan, tidak peduli caranya, termasuk menghancurkan orang. Sementara yang satu maunya adalah mengasihi orang, memikirkan yang terbaik bagi dia. Bagaimana kita bisa sehati? Tidak mungkin, saudara. Masalahnya, saudara, adalah karena ada dua standar yang sangat berbeda. Dan jalan keluarnya hanya yang satu bertobat atau yang satu lagi ikut jadi jahat seperti dia. Begitu kan, saudara, jalan keluarnya. Bagaimana mungkin bisa sehati? Maka saudara bicara tentang seia sekata, sehati sepikir, memiliki pikiran yang serupa, harus ada standarnya. Dan standarnya adalah kebenaran. Kita sama-sama ingin mengasihi Tuhan dan sesama. Kita sama-sama ingin melayani Tuhan dengan ketulusan. Dan Petrus minta kita perjuangkan itu. Perjuangkanlah untuk memiliki pikiran yang serupa, yaitu untuk Tuhan. Kalau yang satu mengingini yang bukan untuk Tuhan, bukan karena kasih, maka memang pasti akan beda. Tetapi perjuangkanlah ini, kamu punya pikiran yang sama, pikiran mengasihi Tuhan, pikiran mengasihi sesama, pikiran menyerahkan dirimu bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kamu punya pikiran yang serupa seperti itu, hati yang serupa seperti itu, kamu akan seia sekata dan perjuangkanlah untuk kamu memiliki itu. Ini yang pertama, saudara, yang diinginkan oleh Petrus. Yang kedua, saudara, dia berkata hendaklah kamu seperasaan. Nah, saudara, terjemahan lebih literal adalah menderita bersama orang lain. Artinya kita berusaha memahami kesusahan, penderitaan orang lain, dan kita ikut merasakannya, seperasaan dengan mereka. Saudara, Rasul Paulus menggunakan istilah lain juga untuk ini. Dia menyebutnya begini, bersukacitalah bersama orang yang bersukacita, dan menangislah bersama orang yang menangis. Nah, saudara, itu mirip sekali dengan apa yang disampaikan Petrus, seperasaan. Saudara, bagaimana di dalam prakteknya? Saudara, tidak berarti kita bisa sama sedihnya atau sama sukacitanya dengan orang itu. Saudara, tidak mungkin sebetulnya. Saya pakai contoh begini, saudara, misalnya di rumah duka. Kita datang, kita pergi menemui teman kita yang sedang berduka. Dan kemudian dia menangis di sana dan kita ikut menangis bersama dengan dia. Tetapi kemudian pulang dari rumah duka, teman kita masih nangis, kita pulang makan kue tiaw. Saudara, begitu ya. Saudara, apakah kita salah? Atau saudara ya, kalau anak muda datang ke temannya, lalu cerita diputusin pacar, lalu nangis-nangis begitu kan ya. Apakah temannya bisa sama sedihnya seperti dia? Kalau dia bisa sama sedihnya, itu namanya dia juga lagi diputusin pacar, saudara ya. Kalau nggak mungkin dia bisa sama sedihnya, begitu kan? Tidak bisa. Tapi saudara, yang dimaksud adalah kasih yang memang tidak pura-pura. Yang memang dengan tulus kita arahkan kepada kebutuhan orang lain. Kita tidak mungkin sama sedihnya seperti dia, tapi kita sungguh-sungguh berusaha mengerti kebutuhan dia, menemani dia, dan menunjukkan kasih Tuhan kepada dia. Dan itu tidak pura-pura. Demikian pula saudara bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Saudara, seorang penulis cerita begini. Satu kali dia melayani di sebuah yayasan. Dan kemudian dia diberi tempat tinggal di rumah milik yayasan itu bersama dengan seorang temannya. Nah, temannya seorang pelukis, dia penulis. Temannya seorang pelukis. Diberikan kamar di atas, sementara dia seorang penulis, kamarnya ada di bawah. Dan waktu dia ke atas, dia melihat kamar temannya itu bukan cuma kamar biasa, tetapi kemudian ada satu ruangan lagi khusus untuk melukis, dan ada jendela langsung ke atap, sehingga dia bisa melihat pemandangan itu. Dan reaksi dia yang pertama adalah iri. Karena ruangan itu begitu bagus dan terang, sementara ruangan dia di bawah gelap dan tidak ada pemandangan. Begitu. Nah, saudara, apa yang dia lakukan? Dia katakan dia belajar untuk melihat betapa pentingnya ruangan itu untuk temannya sebagai pelukis. Temannya perlu itu. Maka dia belajar untuk bersuka cita dengan temannya karena punya ruangan yang memungkinkan dia untuk kreatif. Saudara, itu bersuka cita bersama dengan orang bersuka cita. Tetapi saudara, kita seringkali sulit lakukan ini. Kita tidak bersuka cita bersama teman kita karena karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Kita marah karena kita tidak menerima yang sama seperti yang dia terima. Saudara, alangkah bedanya kalau setiap kita mau belajar seperasaan. Bersuka cita bersama orang bersuka cita, menangis bersama orang yang menangis. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang Petrus katakan, hendaklah kamu mengasihi
Saudara-saudara, love one another. Nah, saudara, salah satu sebutan bagi sesama orang percaya, sesama orang Kristen, yang seringkali ditekankan oleh para rasul adalah sebutan saudara. Brothers and sisters. Dan ini bukan sekedar sapaan, saudara, yang menyebut saudara. Tetapi orang percaya menyebut satu sama lain sebagai saudara, real brothers and sisters, karena kita memang sama-sama anak Bapa di surga. We are brothers and sisters, bukan karena keturunan jasmani, tetapi karena keturunan rohani. Maka sangat signifikan saudara ketika Petrus berkata, hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara, your brothers and sisters. Sama-sama anak Bapa di surga. Yang keempat saudara, hendaklah kamu penyayang, kata Petrus. Nah saudara, istilah ini berarti compassionate, penuh belas kasihan atau tender hearted. Lembut, mudah digerakkan untuk mengasihi. Hendaklah kamu seperti ini. Maka yang dimaksud saudara adalah ketika melihat orang di dalam kesusahan, ketika melihat orang mengalami penderitaan, hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan. Bukan sekedar soal kita memberikan uang kepada yang membutuhkan atau kita melakukan sesuatu untuk menolong, bukan sekedar soal itu, tetapi soal hati. Cepat berbelas kasihan, cepat ingin menolong, dan khususnya di dalam konteks ini kepada sesama saudara, brothers and sisters in Christ. Yang kelima, saudara, hendaklah kamu rendah hati. Saudara, perbedaan antara rendah hati dan rendah diri, saudara, itu sangat besar. Orang yang rendah diri menganggap diri selalu kurang baik, kurang mampu, kurang berharga, dan karenanya selalu melihat orang lain lebih tinggi dari dia. Tetapi orang yang rendah hati tahu siapa dirinya, tahu di mana kelebihannya dan kekurangannya. Dan walaupun dia bisa menilai di dalam hal tertentu dia lebih baik dari orang lain, tetapi dia tidak menganggap kelebihannya itu membuat dia lebih tinggi dari orang itu. Allah mengasihi orang itu. Dan saya juga perlu belajar mengasihi orang itu, menerima dia, karena saya tidak lebih tinggi dari dia. Itu rendah hati. Saudara, bayangkan sekarang kalau sikap seperti ini kita miliki di dalam hidup bersama. Kita berjuang untuk seia sekata karena punya pikiran yang serupa untuk Tuhan. Kita berjuang untuk seperasaan, bersuka cita bersama dengan yang bersuka cita, menangis bersama dengan yang menangis. Kita berjuang untuk menjadi penyayang, penuh belas kasihan, kelembutan untuk menolong. Kita berjuang untuk mengasihi saudara-saudara, our brothers and sisters, sesama anak Tuhan. Dan kita berjuang untuk rendah hati. Tidak pernah menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain. Saudara, kalau kita lakukan ini dalam hidup bersama, gereja akan berbeda dan dunia akan berbeda. Itu ayat 8. Ayat 9, saudara. Petrus kemudian mengalihkan pembicaraannya ke topik lain, yaitu bagaimana ketika kita sebagai orang percaya diperlakukan dengan jahat dan caci maki. Nah, saudara, sebagian penafsir beranggapan bahwa Petrus sedang bicara tentang orang bukan Kristen. Artinya bagaimana sikap kita ketika orang bukan Kristen berbuat jahat kepada kita atau mencaci maki kita, apa yang harus kita lakukan? Tetapi saudara, bukankah ini juga bisa terjadi di antara orang Kristen? It happens, saudara. Terjadi di antara orang Kristen di dalam gereja. Kejahatan, caci maki dan seterusnya. Maka saudara, siapapun yang dimaksud, orang Kristen atau orang bukan Kristen, poin utamanya sama. Jika orang memperlakukan kita dengan jahat, kita tidak boleh membalas dendam. Saudara, dan Petrus sebetulnya hanya meneruskan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Dan Petrus mengucapkan dengan cara yang berbeda di dalam bagian ini. Kalau saudara ingat di dalam Matius 5 itu, Tuhan Yesus mengutip 2 ayat perjanjian lama dan kemudian membandingkannya dengan ajarannya sendiri. Yang pertama, saudara, dia mengutip begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu ada di dalam Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Nah, saudara, hukum itu dibuat sebetulnya bukan berarti harafiah, apa diganti apa. Saudara bayangkan kalau begitu kacaunya kayak apa, saudara ya. Orang yang sadis cungkil mata orang, kemudian balas dicungkil lagi matanya. Kita jadi ikut sadis seperti dia.
Saudara bayangkan kacaunya dunia kalau seperti itu. Bukan itu memang. Tetapi saudara, maksud Tuhan adalah memberi batasan hukuman maksimum. Salahnya apa? Balasnya ya setimpal. Jangan sampai kelewatan. Kira-kira begitu. Saudara, ini seperti di Jakarta saudara ya. Maling ayam digebukin sampai mati. Tidak adil saudara. Atau maling motor, dilindas motor, dibakar hidup-hidup. Tidak adil. Saudara, banyak orang di dalam keadaan emosi lalu kemudian menghukum berlebihan. Maka Tuhan memberikan batasan hukuman maksimum yaitu setimpal. Dan siapa yang berhak menghukum bukan mereka sendiri, tetapi segala sesuatu dibawa ke tua-tua, semacam pengadilan saudara di zaman ini. Maka saudara, kalau ada yang bersalah dia harus dihukum, tapi hukumannya tidak boleh melewati batas. Harus dibawa ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan dengan prinsip keadilan yaitu setimpal, maksimal hukumannya seperti itu. Saudara, itu prinsipnya. Tetapi Yesus kemudian menambahkan yang dia inginkan dari para muridnya adalah kalau ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Kepada yang mengingini baju tanggalkan jubah. Kepada yang memaksa berjalan 1 mil jalanlah 2 mil. Saudara ingat ayat itu di dalam Matius 5. Dan ketiga ilustrasi itu sama intinya. Yesus sedang bicara sikap hati. Engkau ditampar pipi kanan, ditampar lagi pun masih tidak apa-apa. Bajumu mau dirampas, jubahmu diambil pun masih tidak apa-apa. Engkau dipaksa jalan 1 mil, tambah 1 mil lagi pun masih tidak apa. Artinya pada waktu kamu dihina, pada waktu kamu diperlakukan dengan jahat, milikilah hati yang begitu luas, begitu lebar terhadap sesamamu. Sehingga apapun yang mereka lakukan tidak cukup untuk membuatmu balas dendam. Saudara, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Yesus kemudian mengutip kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat itu dikutip dari kitab Imamat. Tetapi di dalam kitab Imamat tidak ada kalimat bencilah musuhmu. Artinya saudara, itu ditambahkan oleh orang Yahudi. Dan Yesus mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kecenderungan kita secara natural. Kalau ada orang jahat kepada kita, kita ingin balas. Tetapi Tuhan Yesus dan Petrus di sini menekankan yang sama, jangan balas. Dan Petrus berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Terjemahan New International Version mengatakan, repay evil with blessing. Balaslah kejahatan dengan berkat. Saudara, apa maksudnya? Saudara, jelas saya kira ini bukan asal ngomong saudara ya. God bless you, begitu. Tetapi dalam hati dongkolnya minta ampun, begitu. Bukan itu maksudnya. Saudara, apa yang dimaksud dengan berkat? Saudara, berkat sesungguhnya adalah ketika seseorang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagi orang yang belum percaya itu berarti mereka perlu mendengar Injil dan menjadi percaya. Bagi orang percaya itu berarti mereka perlu kembali bertobat dan diubahkan agar hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan. That's the real blessing. Maka pada waktu Petrus berkata repay evil with blessing, dia tidak bermaksud mengatakan begini, mari kita berdoa untuk orang yang berbuat jahat itu, agar Tuhan memberkati dia, supaya dia kaya, supaya dia sehat, supaya semuanya lancar bagi dia, agar dia tetap bisa berbuat jahat. Saudara, bukan itu. Bukan itu yang diminta. Tapi kita memberkati dia, agar dia mengalami yang paling dia butuhkan, yaitu kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus juga di kayu salib ketika dia berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka. That's the greatest blessing. The greatest blessing. Berkat yang terbesar, saudara, yang kita mintakan bagi seseorang. Dan Petrus menyambung, karena untuk inilah kamu dipanggil, yaitu supaya kamu mewarisi berkat. Orang Kristen dipanggil Tuhan untuk mewarisi berkat, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan. Maka orang Kristen dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menawarkan berkat yang sama kepada orang itu. Supaya mereka diampuni Tuhan. Supaya mereka boleh bertobat. Supaya mereka boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Petrus menutup bagian ini
Ayat 8 dia bicara tentang bagaimana hidup sebagai sesama orang Kristen. Ayat 9 dia bicara bagaimana kalau orang berbuat jahat. Dan dia menutup dengan ayat 10 sampai 12 dia mengutip dari Mazmur 34. Saudara, Petrus mengutip Mazmur 34 ini di sini untuk memperjelas poinnya. Kamu dipanggil untuk mewarisi berkat, yaitu kehidupan bersama Tuhan. Maka jangan berbuat jahat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hiduplah sebagai orang yang menerima berkat dan menawarkan berkat itu. Itulah jalan berkat kehidupan bersama Tuhan. That's the pathway of blessing. Saudara, dan berkat ini bukan hanya kita nikmati di surga, tetapi sekarang di bumi ini. Mazmur 34 saudara memperjelasnya begini. Barang siapa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, mau terus hidup bersama Tuhan, diberkati oleh Tuhan di bumi ini. Dia sebutkan beberapa hal. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat. Ia harus melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan mengusahakannya. Kenapa? Petrus memberi alasan dari Mazmur 34, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Saudara, saya berpikir sampai di bagian ini bukan saja tidak gampang. Hidup bersama dengan saudara-saudara seiman, seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, lalu membalas kejahatan dengan berkat. Dan Tuhan minta kita menjauhi yang jahat, melakukan yang baik karena mata Tuhan berkenan kepada orang benar dan menentang orang jahat. Saudara, ini bukan saja tidak gampang, tapi kenyataannya kadang kita melihat orang baik sepertinya terus menderita, sementara orang jahat terus makmur. Maka saya teringat Mazmur 73. Di sana saudara, pemazmur mengeluhkan hal yang sama. Dia melihat orang-orang jahat yang hidupnya seperti tidak ada masalah, sehat, gemuk, tidak mengalami kesusahan. Sementara dia yang berusaha hidup benar, hidupnya banyak sekali kesulitan, maka dia tidak bisa mengerti. Tapi akhirnya dia bisa berkata begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku melihat dari sudut pandang Allah dan aku melihat segala sesuatu menjadi berbeda. Saudara, karena orang-orang fasik yang terlihat hidup enak, tanpa masalah dan memiliki segalanya itu, sesungguhnya wajah Tuhan menentang mereka. Barulah kemudian pemazmur sadar betapa celakanya sebetulnya orang-orang itu. Dan dia sadar betapa besarnya anugerah Tuhan bagi dirinya karena Tuhan melihat dia. Wajah Tuhan memandang kepada dia. Saudara, ingat lagu sekolah minggu? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Saudara, lagu itu tidak bermaksud menakut-takuti. Jangan bikin jahat, ada polisi, polisinya Tuhan. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan melihat segala sesuatu, tahu segala sesuatu. Nah, seperti yang disampaikan Petrus lewat Mazmur 34. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, Tuhan tahu. Tuhan juga tidak akan diam. Dia menentang mereka. Ada waktunya Tuhan akan menghakimi. Ada caranya Tuhan deal dengan mereka. Tapi kita sendiri jangan berbuat jahat. Karena Tuhan juga melihat. Pada waktu kita tetap berbuat baik, mengusahakan perdamaian di hadapan orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan juga melihat. Pada waktu kita mendoakan berkat bagi orang yang berbuat jahat, kita minta the greatest blessing untuk dia, supaya dia berubah, supaya dia bertobat, supaya Tuhan mengampuni dia, supaya dia kembali mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan melihat, matanya tertuju kepada kita, tanda dia berkenan kepada kita, dan telinganya tertuju kepada kita, mendengar teriakan kita minta tolong.
Saudara, hidup seperti apa sebetulnya yang kita inginkan? Petrus di dalam bagian ini sangat praktis sekali bagaimana hidup sebagai orang percaya. Apa yang harus kita perjuangkan? Bagaimana hidup di tengah orang berbuat jahat kepada kita? Dan dia mengingatkan kita, Tuhan melihat. Ada reflection questions, boleh ditolong ditampilkan. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Dan kita renungkan saudara dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah di dalam relasi dengan sesama orang Kristen, kita berjuang untuk seia sekata. Menginginkan yang sama, yaitu yang benar. Kalau orang lain menginginkan yang jahat, itu bukan urusan kita. Tapi yang terutama adalah apakah kita menginginkan yang benar, yang baik. Dan kalau sesama orang Kristen sama-sama menginginkan itu, kita bisa seia sekata. Apakah di dalam relasi dengan sama orang Kristen kita berjuang untuk seperasaan? Baik bersuka cita ataupun menangis. Apakah kita berjuang untuk mengasihi saudara-saudara? Loving our brothers and sisters. Apakah kita berjuang untuk menjadi penyayang, cepat berbelas kasihan, compassionate kepada orang-orang yang membutuhkan? Dan apakah kita rendah hati? Di dalam hal apa kita masih kurang? Berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan tolong kita bertumbuh di bagian itu. Dan yang kedua, adakah orang yang berbuat jahat kepadamu? Dan kamu perlu belajar memberkati dia. Lakukan sekarang. Berkati dia. Mintakan berkat Tuhan untuk dia. Saudara, ambil waktu teduh, merenung, refleksi dan berdoa. Nanti saya akan tutup di dalam doa. Kadang-kadang kita perlu bergumul dan berjuang. Seperti sebuah peperangan rohani untuk kita boleh bertumbuh. Bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Anak Tuhan yang lebih baik. Bertumbuh untuk taat kepada Tuhan. Berdoalah. Minta Tuhan tolong. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami baca dan kami renungkan. Sebagai strangers and pilgrims di tengah-tengah dunia ini, betapa pentingnya kami memiliki cara hidup yang baik, agar orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Allah. Dan Tuhan, kami sebagai gereja, seharusnya kami menjadi sebuah komunitas yang berbeda dari yang lain. Kami belajar hidup bersama. Kami belajar hidup penuh dengan kasih. Dengan pikiran yang sama tertuju kepada Tuhan. Perhatian satu sama lain. Penyayang, rendah hati. Kami perlu belajar bagaimana hidup di tengah-tengah
menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami perlu belajar hidup di hadapan Tuhan yang melihat kami. Dan percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup seperti itu. Sehingga kami menjadi sebuah komunitas yang berbeda di tengah dunia ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kasih dan pengorbanan-Mu yang kami terima dan sebentar lagi akan kami rayakan lewat perjamuan kudus. Itu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.